selamat malam, salam rahayu kang sami pinanggih widodo ing sambikala tinebihna sakabehing bilahi tinadepna agung redana mugi tansah manggiya syukur harja bagya mulya antuk wewayuning Gusti ingkang sumandha wonten ing jiwangga kita sedaya wadon kakung dumadi satuhu. Kita lanjut pembahasan kita mengenai kesadaran jiwa. Yang kemarin kan kata pengantar udah, pendahuluan udah lah, kita masuk ke isinya. Yang kemarin menyangkut mengenai dari petunjuk Lao Tzu yang dari Cina. Bukan disuruh ya, petunjuknya emang salah satu jalan menuju kesadaran jiwa yang paling bagus itu kan meditasi. Cuma yang kemarin yang kita bahas itu permasalahannya itu sudah benar-benar meditasi apa atau baru latihan meditasi gitu kan. Nah, kita membahas penjabarannya dulu, meditasi itu apa gitu. Terus dalam meditasi itu dibutuhkan semacam anak tangga konsentrasi. Jadi nggak bisa langsung naik ke atas, nggak bisa, perlu step by step ya. Itu yang sebenarnya lebih mengarah ke pemusatan perhatian dan bukan konsentrasi yang sebenarnya, cuma pemusatan perhatian. Kita mikir, kita memperhatikan apa, dipusatkan jauh-jauh lama gitu, dan bukan konsentrasi sebagaimana disebutkan dalam satu naskah kuno. Itu ada Patanjali, yaitu Patanjali itu 3 tahapan dari meditasi. Nih, tahap pertama itu dharana. Dharana itu tahapan pertama ya. Jadi konsentrasi pada satu objek. Jadi misalkan ini dipandang konsentrasi, terus kita amati beloknya kemana, ikuti terus. Namanya konsentrasi pada satu objek itu dulu. Itu sebenarnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari melatih fokus. Terus praktek yang lainnya sebenarnya banyak yang kegiatan-kegiatan kita itu mengarah ke praktek meditasi. Tingkatan yang dalam artian tingkatan yang paling awal ya. Terus yang kedua dhyana. Itu kalau tadi ada objek, yang pertama itu step pertama itu pakai objek.
Terus yang kedua, agak dilepas objeknya, itu menjadi pemusatan perhatian secara terus-menerus. Dhyana itu misalkan memejamkan mata, ada satu titik diikuti terus, itu kategorinya dhyana. Terus yang ketiga, step ketiga itu samadhi, kalau orang Jawa bilang semedi, yaitu penyatuan dengan Atma. Dan Atma sendiri itu nanti kalau udah ketemu kita definisikan dulu, pribadi yang tinggi dalam arti bukan sosok tinggi ya. Dan sunya itu sumbernya dari segala sesuatu dalam iluminasi ya. Itu stepannya cuma ada 3, sederhana kan ya. Itu sudah mewakili definisinya meditasi, cuma 3 baris, 3 tahap, 3 kalimat. Dan mungkin seandainya kita sehari bisa ngapalin ratusan kata, itu cuma ya tadi dharana, dhyana, dan samadhi. Itu aja. Berarti misalkan satu hari kita bisa ngapal 100, berarti cuma 3%-nya aja. Itu terus kemudian kalau sudah hafal dharana, dhyana, samadhi ya, dharana itu konsentrasi pada satu objek. Terus yang dhyana itu pemusatan perhatian, kita ikutin, kita perhatikan terus secara terus menerus, itu udah masuk tahap dhyana. Jadi yang dharana itu cuma fokus pada satu objek dan sifatnya seketika, itu udah termasuk dharana. Dan dhyana itu pemusatan perhatian secara terus menerus, itu dalam artian kita ikuti. Kalau di agama tertentu ya, namanya istiqomah. Dan yang samadhi ini udah mulai yang step 1 sama step 2 itu kalau dijalanin terus rutin nanti akan sampai ke samadhi. Itu kalau kita hafalkan paling cukup cuma berapa menit sih. Dharana, dhyana, samadhi itu paling nggak ada 1 menit. Dan definisinya yang tadi. Tapi disinilah kesalahannya, menghafal ketiga baris keterangan tadi, dharana, dhyana, samadhi. Itu termasuk jatuhnya kesalahan, cuma menghafal itu kesalahan. Karena ya tujuan dari adanya saya di sini tuh ya bukan ini, bukan cuma menghafal, itu bukan dipandu buat menghafalkan itu saja, tapi lebih dari itu. Itu secara pengertian, secara tahap step.
secara ini. Soalnya bahasa Sanskerta pun itu nggak bisa memberikan saudara-saudara itu pengertian yang sesungguhnya mengenai meditasi. Dalam dunia spiritual tuh banyak hal yang mungkin sebenarnya terlihat sangat sederhana, tapi di balik kesederhanaannya itu dibutuhkan pengetahuan yang mendalam sekali untuk dapat istilahnya mengupas pengertian yang sederhana tadi. Jadi seolah-olah semedi itu kata-katanya begini, terus memejamkan mata, itu kan dalam pikiran kita itu kan gampang, tapi perlu pendalaman yang intens. Tanpa mengetahuinya secara mendalam mungkin sekali bahkan terjadi salah pengertian dan dapat mengubah hal-hal yang penting yang harusnya tidak perlu diubah, dan membuat pengertiannya menjadi lain sama sekali. Maksudnya jangan ditelan mentah-mentah. Tuh kalau masalah keagamaan ada ilmu tafsir, jadi menafsirkan suatu surat, ibaratnya surat yang cuma beberapa kata, tapi cara menafsirkannya harus dirunut, diusut dulu. Ini gara-gara Tuhan menurunkan ayat ini pas ada permasalahan apa. Itu kalau ini ada asbabun nuzul, tapi nggak usah dibahas itu. Terus lanjut, ini saya garis bawah, yang perlu saya garis bawah itu sebenarnya tujuan video ini enggak ngajarin meditasi, tidak mengajarkan meditasi, cuma membimbing ke kesadaran yang lebih tinggi. Tuh, biarpun nanti pada prakteknya ada kita mengenal meditasi, ini harus dikupas dari beberapa sudut. Maka kan udah saya bilangin, udah saya kasih tahu, ini nggak membahas perihal meditasi. Jadi kenapa ada bab meditasi, yaitu biar tidak sempit wawasannya. Nanti pokoknya meditasi hanya akan dibahas secara sederhana aja. Kembali lagi ke pengertian meditasi itu sederhana, tapi butuh pengamalan yang mendalam. Tapi kita yang bahas berarti yang sederhana aja. Yang pertama tadi, dharana adalah pemusatan perhatian tanpa paksaan. Kalau itu kalau tanpa paksaan tuh nyel bloko suto, nggak ada yang maksa, netral, merdeka. Berarti bisa dikatakan dalam tahap meditasi itu punya pikiran yang merdeka dulu, nggak punya beban. Nggak punya beban itu berarti kalau dalam kehidupan kenyang,
Kenyang dalam arti ya segalanya, nggak cuma perut. Kenyang pikirannya, nggak ngeluh. Berarti kan kalau dalam bahasa Jawa sumeleh. Sumeleh itu kalau bahasa Indonesia berserah diri. Kalau bahasa gurunya ya wah lupa. jangan sampai itu tanpa paksaan. Bahasa luar itu tanpa paksaan udah. Dalam hal ini sebenarnya dikasih clue nih. Pikiran adalah faktor yang paling penting. Pikiran itu ya dapat diibaratkan seperti anak kecil yang sangat nakal. Pikiran, tak saya ulangi, pikiran itu dapat diibaratkan sebagai seorang anak kecil yang sangat nakal. Ini berarti pikiran kita harus ke situ dulu. Anak kecil yang sangat nakal, yang semakin disuruh duduk itu ya suruh duduk tenang itu ya malah menjadi semakin nakal dan aktif. Kita bayangin dulu, kita visualisasikan dulu. Kalau disuruh duduk, anak nakal tuh malah semakin menjadi. Kita bayangin dulu, set sampai ketemu visualnya. Mudah-mudahan ketemu solusinya, maksudnya ketemu jawabannya. Berarti biar dia tenang itu seperti apa? Ya biarkan saja anak nakal tersebut, awasi aja. Nanti kalau udah dia tuh cukup bermain, dia akan menjadi letih dan tenang. Berarti kalau pengen menenangkan pikiran itu ya yang ada di dalam pikiran ya dikeluarin aja semua, di visualkan dalam pikiran, keluarin. Nanti seiring berjalannya waktu akan tenang. Terus keluarin pikirannya keluarin yang bikin dongkol apa, keluarin dalam, jangan dalam bahasa ya, jangan dalam ucapan, udah munculkan aja di benak. Dan nanti kalau udah cukup capek sendiri, lama-lama tenang sendiri. Itu awal-awalnya. Ini agak serius ini ya, enggak selengean. Tapi ya emang harus relax, nggak bisa kok dipaksakan. Ini ya ilmunya ilmu pikiran. Jadi kata kuncinya saya garis bawahi di sini, memperhatikan pikiran. Yuk, kalau kayak anak kecil tadi, kalau nakal ya udah kita cuma perhatiin aja, diawasi. Memperhatikan pikiran untuk menjinakkan pikiran. Kita cuma memperhatikan pikiran tuh, lama-lama pikiran kita yang liar itu bisa jinak. Pokoknya nggak usah disetir, nggak usah disopir, pengen mikirin apa nggak usah, udah pokoknya biarin aja keluar pikirannya, keluar.
pokoknya memperhatikan apa aja yang ini clue lagi, yang kebetulan terpikirkan, dan dengan begitu pikiran itu akan dengan sendirinya diam. Pokoknya tiba-tiba kepikiran ini, ya udah ikutin aja, lama-lama pikiran itu diam. Terus konsentrasi. Jadi konsentrasi itu setelah ketemu titik diamnya pikiran dengan cara udah relax, nggak usah diajak mikirin apa-apa, yang keluar pikiran yang tiba-tiba keluar ikutin berarti secara nggak langsung perlu waktu itu. Terus kita beranjak ke konsentrasi. Jadi konsentrasi itu dimana pikiran dipaksa. Kalau udah melewati tahap tadi, mengenal pikiran tadi, udah bisa menjinakkan pikiran. Terus pikiran kita itu dalam hal konsentrasi itu yang maksa pikiran. Dipaksa apa? Dipaksa untuk dipusatkan pada sesuatu. Itu tidak dapat dianggap sebagai tahapan dari meditasi, tapi jadi meditasi itu bukan konsentrasi loh ya. Ini kita bahas konsentrasi dulu. Konsentrasi itu dimana pikiran dipaksakan tadi kan untuk dipusatkan sesuatu. Itu belum termasuk meditasi. Jadi kita bahasnya gini, ada duit koin bermacam-macam, ada 100 rupiah, 200, 500, 1000, terus yang lain-lainnya. Kita itu pengen, anggap aja yang 1000 itu diibaratkan meditasi. Kita tapi harus tahu juga yang 200 itu yang kayak apa ya, yang 100 itu kayak apa, yang 500 rupiah itu kayak apa. Jadi nanti setelah tahu yang 200, yang 500, yang 100 tadi seperti apa, nah setelah itu baru kalau lihat 1000, oh bukan, itu bukan 100 ya gitu. Jadi konsentrasi itu apa, pikiran itu apa, terus meditasi itu apa, itu harus tahu, dikupas juga. Banyak kasus yang cuma konsentrasi tapi dianggap meditasi kan gitu kan. Wah, saya mau konsentrasi membayangkan ini, saya tarik, saya meditasi dulu. Kan kita harus bisa membedakan itu ya, sebab konsentrasi dan pemusatan perhatian ada hal yang berbeda. Pemusatan perhatian itu ini kan apa, dhyana, itu bukan konsentrasi. Itu maksudnya itu hal yang berbeda.
yang dimaksud itu. Jadi kalau konsentrasi itu apa dipaksain, beda sama pemusatan perhatian ya. Terus kemudian setelah konsentrasi sudah kita kupas, kita beranjak ke pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian itu enggak berarti saudara-saudara itu kosong, itu enggak. Sebagaimana namanya itu pemusatan perhatian, perhatian kita itu tertuju pada sesuatu. Terus kemudian tidak dianjurkan bagi Anda untuk berada dalam keberadaan kosong 100%. Misalkan kan aslinya bukan mengosongkan pikiran, cuma mengeluarkan yang pikiran tuh yang tiba-tiba keluar tuh diikuti, kan tadi begitu kan. Kenapa nggak boleh kosong 100%? Karena ini ya memungkinkan dapat membiarkan masuknya kekuatan dari luar yang dapat mengganggu. Terus meditasi tingkat tinggi biasanya mengajarkan untuk memusatkan perhatian ke, ini udah nyangkut-nyangkut, saya ulangi ya. Meditasi tingkat tinggi biasanya mengajarkan untuk pemusatan perhatian ke cakra mahkota, untuk menerima lebih banyak kekuatan spiritual. Cakra mahkota itu apa? Cakra mahkota itu getar, dan banyak itu penganut spiritual yang istilahnya bilangnya buka cakra. Buka cakra ada beberapa titik yang biasanya 7, dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Dan yang kita bahas fungsinya untuk menerima kekuatan lebih banyak, yaitu kekuatan spiritual. Atau ini kan cakra mahkota, tulisannya mahkota kan di sini, ke antara alis mata untuk membangkitkan mata spiritual. Itu kalau dalam bahasa cakra ajna, nggak tahu bahasa apa itu ajna itu dari mana. Berarti kita udah menyebut berapa cakra tadi? 2 ya. Ataupun ke cakra jantung untuk memberikan lebih banyak kekuatan pada roh. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita itu sedang membahas apa itu cakra dan fungsinya cakra. Ya kalau nggak nyimak beneran ya terserah.
Jadi tidaklah kosong sama sekali. Pemusatan perhatiannya di sini, sini sama jantungan gitu kan. Jadi nggak kosong. Jantung itu apa yang diperhatikan? Kita kan bahas meditasinya secara sederhana, berarti nggak secara garis besar aja. Gitu ceritanya ya. Secara garis besar ya udah gitu aja. Cakra itu di mana aja gitu. Kita bahas berapa tadi? 1 cakra mahkota, cakra ajna, sama cakra jantung, udah itu aja. Oke, lanjut. Pemusatan perhatian ini biasanya membutuhkan waktu. Berarti secara nggak langsung bilangnya lama. Tuh. Terus pengen agak detail lagi ya, jangan mengharap untuk dapat memusatkan perhatian dalam beberapa kali latihan aja. Kejadian di luar itu banyak orang yang gimana ya, membutuhkan waktu yang ya nggak dibilang panjang, itu enggak, cuma cukup panjang untuk dapat memusatkan perhatian ini. Dimana tadi titiknya? Kalau saya ulangi lagi nanti itu scroll aja ke belakang videonya ya. Setelah perhatian dapat dipusatkan, ini harusnya stepnya nyampe ini aja, nanti bentar lagi saya selesaikan bikin pemusatan perhatian dulu aja. Jadi panjenengan saudara-saudara ini setelah nyimak video ini ya praktek, biar nggak cuma jadi penonton gitu kan. Pemusatan perhatian ke cakra mahkota. Pokoknya pemikirannya awalnya kan dilepas dulu, pikiran yang keluar tiba-tiba itu diikuti, lama-lama tenang. Kalau udah tenang baru prosesnya pemusatan perhatian ke antara 3 pilihan: cakra jantung, cakra ajna yang di sini, sama cakra mahkota ya. Itu nanti dirasakan aja. Terus kemudian apalagi ya, setelah perhatian ini dapat dipusatkan tuh, saya kasih jeda berapa hari ya. Pemusatan latihan maksud saya itu biar praktek dulu, nanti baru saya isi lagi gitu. Jadi kan kesortir yang sering praktek sama enggak, itu kesortir. Yang prakteknya asal-asalan ya meninggalkan video ini, udah jenuh karena nggak ada hasilnya gitu kan. Setelah perhatian dapat dipusatkan,
Awalnya pemusatan perhatian ini mungkin hanya dapat dipertahankan selama sekejap saja awalnya. Jadi kalau pengen lama perhatian terus menerus itu berarti perlu praktek berkali-kali, kan? Janganlah merasa khawatir. Latihan praktek maksudnya akan membuat akan membuat pemusatan perhatian itu menjadi semakin lama dengan berjalannya waktu. Oke. Terus misalkan kita nggak cuma secara spiritual ya, kita bisa ngukur biasanya kalau udah bisa memusatkan perhatian itu gelombang pikiran kita turun sampai tahap alfa, yaitu sekitar 8 Hz sampai berapa ya, 12 Hz, 8 sampai 12 Hz itu udah di bawah sebenarnya. Itu kalau orang yang ini udah termasuk hening ya ibaratnya. Dan banyak sekali ritual keagamaan, kita kupas saja ya, nyangkut, mau nggak mau harus nyangkut soalnya. Kenapa sebagian masyarakat kenapa sebagian masyarakat muslim itu menganggap dikabulkannya doa itu sekitaran sepertiga malam? Ini ada kaitannya soalnya, terpaksa saya ungkapkan. Kenapa orang wirid itu pasti ngantuk? Baca sesuatu, doa apa mantra itu pasti ngantuk, karena ini tadi gelombang pikirannya turun, les. Nah sebenarnya pas lesnya itu gelombang kita turun di alfa 8 sampai 12 Hz itu. Jadi kalau begini kita bisa menyimpulkan di frekuensi berapa pikiran kita itu supaya doa kita terkabul, ibaratnya gitu kan. Kalau bahasa meditasinya selaras di frekuensi berapa gelombang pikiran kita itu bisa selaras dengan alam ya, sekitar itu di gelombang alfa 8 sampai 12 Hz. Jangan dalam-dalam. Latihan yang terus menerus suatu saat akan membawa Anda ke dalam meditasi. Berarti kalau baru turun gelombang pikirannya aja
belum dinamakan meditasi. Dalam ya. Dimana pemusatan perhatian dapat dipertahankan secara terus-menerus, itu meditasi. Pada tahap ini pemusatan perhatian itu bisa dipertahankan terus-menerus ini. Ego, ya, yaitu kesadaran fisik itu ego. Ego Anda itu sudah tidak mendominasi secara total lagi. Ada, tapi udah nggak dominan. Dengan demikian, kesadaran yang lebih tinggi, karena egonya udah turun kan, yang dominan kesadaran yang lebih tinggi dapat berperan membuat kesadaran pandangan-pandangan Anda, kita semua itu menjadi lebih luas. Jadi seolah-olah kalau itu, wah di si A itu jelek, kita paling tidak itu, masa iya sih jelek, nggak langsung percaya gitu loh. Coba kita ambil dari sudut kebaikannya, ada nggak sih yang bisa dianggap dia itu baik. Paling enggak kita punya pikiran begitu. Jadi kalau di bahasa agama kusnudon apa-apa ya, bagi kebanyakan orang, enggak semuanya, enggak mencapai tahap ini tuh udah apa ya, jos lah, dianggap paling bagus, padahal baru persiapan meditasi. Banyak sekali orang yang telah melakukan meditasi latihan, dalam arti latihan meditasi beberapa tahun belum mencapai tahap ini. Tapi mudah-mudahan nih saya jelasin secara gamblang, bukannya biar cepat nyampe, enggak, biar paham aja. Terus tapi tahap ini belumlah tahap tertinggi dari meditasi. Iya sih proses, karena di awal tadi kita bilangnya meditasi itu nggak bisa langsung ke puncak, step by step. Tahapan ini baru tahap kedua, dhyana. Baru tahap kedua, udah kebanyakan orang tuh latihannya bertahun-tahun. Kita kupas cuma berapa menit ini. Terus tahap berikutnya adalah tahap terakhir nih dari meditasi, yaitu samadhi yang tadi. Terus bila dijelaskan secara ilmiah itu gelombang pikiran seseorang pada tahap ini itu udah masuk ke enggak alfa lagi, theta penuh malah. Tadi 8 sampai 12 itu alfa. Kalau samadhi ini udah masuk ke 4 sampai 6 hasid. 4 sampai 6 hasid udah les itu. Gelombang itu satu tahap yang dilakukan mencapai satu, dari titik satu ke titik tertentu, itu kan gelombang.
secepat memasuki tahap ini tidak dibutuhkan lagi usaha apapun untuk pemusatan perhatian. Kalau udah biasa sering mencapai tahap ini, itu biasanya nggak usah perlu pemusatan perhatian lagi, nggak perlu mata kaji itu enggak, itu semacam ucap nyata. Tapi ya itu, kalau pengen nyampe sini ya harus melalui step-step yang 1 dan 2 tadi. Nggak bisa loncat. Kalau loncat langsung ke tahap ini yang nggak bakal bisa masuk. Ya itu ada semacam, kalau saya sederhanakan tuh interlock. Kalau belum buka pintu pertama nggak bakal nyampe pintu ketiga. Orang yang telah mencapai tahap ini, ya kan, tahap semedi, secepat duduk akan langsung tertarik ke kesadaran yang lebih tinggi. Orang cuma les itu doang. Kok saya bilang ucap nyata ya tadi ya. Padahal itu kan, maksud saya itu biar dulur-dulur ini, biar saudara-saudara ini ngerasain sendiri, merasakan sendiri. Dalam arti secepat duduk akan langsung tertarik ke kesadaran yang lebih tinggi, itu cepat prosesnya itu. Sampai heningnya itu nggak perlu pakai ngunter-ngunter, itu harus pakai berapa ribu kali baru les. Itu kan secara ini pakai mantra dihitung beribu-ribu kali, itu latihan, cuma latihan. Yang lesnya itu ya kalau udah rajin ngunder-ngunder pelek diunder-under gini sambil baca mantra apa, oblok, gedang selirang 1000 kali umpamanya. Ini ya enggak ituin, nggak bermaksud mengarah ke salah satu golongan, enggak, perusahaan. Tapi kalau tanpa itu, yang perlu saya garis bawah itu, tanpa begitu itu nggak bakal nyampe ke step ketiga ini. Itu maksud saya itu. Kalau step pertama terserah nanti pakai bahan apa pemusatan perhatiannya, apa pakai mantra apa doa, ya terserah. Nah, pada tahap yang ketiga ini, pribadi tinggi, itu yang kita sebut sebagai atma, itu sudah menyatu sepenuhnya. Dan terakhir tentu saja persatuan dengan Sang Pencipta, yang disebut dengan, kalau orang itu namanya yoga. Itu yoga itu artinya penyatuan dengan Sang Pencipta. Oke, ini nggak perlu diulangkan. Nanti kalau ada ya kurang dimengerti atau ada yang dalam saya pengucapannya salah, silahkan ketik aja di komen, nanti saya klarifikasi.
Itu ini masih bahas mengenai tentang isi buku kesadaran jiwa ya. Oke, di dalamnya kita dapat ini meditasi, penjelasannya meditasi dan lain-lain. Oke, silakan dipraktekkan. Besok apa? Saya kasih jeda waktu 1 hari, pokoknya tetap aja pantengin terus channel Jagat Gumebyar ya, mudah-mudahan jagat kita gumebyar dalam artian kita dapat merasakan gemerlapnya dunia, biar enggak ngecas wah dunia itu tempat penyiksaan dan lain-lain, tempat yang tidak bagus-bagus. Dunia itu bagus, orang kita bisa duduk, cuma duduk diam, bisa nyampe Amerika, bisa nyampe mana-mana. Tapi kalau telaten, kalau istiqomah, latihan. Oke, dari saya cukup sekian dulu mengenai meditasi. Kita besok bahas yang selanjutnya ada pokoknya. Bab meditasi kita sudahi karena tujuan kita bukan belajar meditasi. Meditasi cuma selingan. Tujuan utama kita membuka kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran biasa menjadi ke kesadaran jiwa. Itu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Salam rahayu. Rahayu Kang Sami Pinangki.